Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamliku Ashabul Kahfi dengan NIM 221109. Di sini saya akan mempresentasikan sistem data terdistribusi yang sudah saya buatkan, yaitu tugas paper ya, tugas paper yang temanya karena NIM saya ganjil, yaitu optimasi query. Nah, yang latar belakangnya yaitu di era digital, sistem informasi bergantung pada database untuk menyiapkan dan mengelola data dalam jumlah besar. SQL digunakan untuk mengakses data tersebut. Namun, query yang tidak optimal dapat memperlambat sistem dan membebani server. Optimasi query diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan data. Yang pertama itu ada optimasi query menurut Dewi et al. Dan teman-teman pada tahun 2017, yang mana definisi dan tujuannya yaitu optimasi query adalah proses analisis dan perbaikan query untuk mengurangi penggunaan sumber daya tanpa mengubah hasil. Yang tujuannya untuk mempercepat eksekusi query, memilih jalur akses tercepat dan menghemat memori, CPU, serta bandwidth. Lalu ada pentingnya optimasi query menurut Samponu dan Faslah pada tahun 2017, yang mana optimasi query berperan penting dalam menjaga performa sistem dan kenyamanan pengguna. Yang kedua, umumnya dilakukan melalui normalisasi struktur database dan perbaikan cara penulisan query. Yang ketiga, penelitian ini menyoroti pengaruh optimasi khususnya pada MariaDB dan SQL, yang mana ada teknik optimasi query. Optimasi query bertujuan untuk mempercepat eksekusi dan mengurangi beban sistem, terutama saat menangani data besar atau banyak pengguna. Teknik umum yang digunakan meliputi ada indexing, seleksi kolom secara spesifik. Yang ketiga itu ada join, yang mana kita sudah belajar pada join yang seperti ada inner join, left join, dan lain-lain. Yang ketiga, selanjutnya ada analisis dan debugging pada query, yang mana merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab lambatnya eksekusi query. Ya, ada juga debugging. Debugging mencakup perbaikan struktur query seperti menyederhanakan subquery, menambahkan indeks, mengoptimalkan klausal where, dan memecahkan query kompleks. Yang mana di sini saya sudah mengimplementasikannya ke dalam contoh kasus yang sederhana. Jadi kondisi awal tanpa optimasi ada tabel, itu 3 tabel utama dan 1 tabel subtabel. Yang tujuannya menampilkan total pembelian setiap pelanggan, terus juga query awal menggunakan join implicit dan tidak ada indeks. Masalahnya di sini join implicit sulit dibaca dan tidak efisien. Tidak ada indeks pada kolom join dan query lambat saat data besar yang jumlahnya itu kurang lebih 100 transaksi. Nah, contoh kasus yang tadi, yang pertama ketika kita sudah mendapatkan masalah seperti yang tadi, sini menggunakan codingan select from join yang tadi. Jadi ini menggunakan join explicit. Kurang lebih ada pada gambar langkah pertama dan juga kita menambahkan indeks pada langkah yang kedua. Hasil dari setelah optimasi tersebut, kita mendapatkan waktu eksekusi turun dari 1,2 detik menjadi 0,3 detik untuk 100 baris. 100.000 baris. Jadi, terus juga beban server, CPU, dan memori berkurang. Yang ketiga, ada halaman admin juga lebih cepat dan responsif. Tantangan menggunakan optimasi query ini, meskipun banyak teknik optimasi tersedia, penerapannya tidak selalu mudah. Berbagai kendala dan teknis dan non-teknis mendapat hambatan proses optimasi query yang maksimal. Tantangan umumnya itu ada struktur database tidak ideal, indeks tidak efektif dan atau tidak ada. Yang ketiga itu query terlalu kompleks. Sebenarnya ada 10, di sini saya tampilkan 3. Lalu kesimpulan, optimasi query merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem basis data. Dengan teknik yang tepat seperti penggunaan indeks, join yang efisien, dan analisis query, sistem dapat berjalan lebih cepat dan ringan. Meski menghadapi tantangan teknis, optimasi yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas sistem dan kenyamanan pengguna. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.